Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan kajian kitab Al-Bukhari. Sebelumnya kita Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para anbiya, pada para sahabat, tabi'in, tabi'in, para aulia wa syuhada wa salihin, para masyayikh, khususnya Abu Yasid Muhammad bin Alwi Al-Makil Asani, Abu Yasid Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi Al-Makil Asani, khususan ila Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Amadana Allah bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasil ila al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid darain. Ini kemarin hadis ini sudah kita sampaikan, kita ulang sedikit. Wa bi ilaikul hadatsana Hajjaj bin Minhal qala hadatsana Syu'bah qala akhbarani Adi bin Thabit qala sami'tu Abdullah ibn Yazid an Abi Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang menginfakkan hartanya kepada keluarganya karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, fa huwa lahu sadaqah, maka infak tersebut adalah merupakan sedekah baginya. Jadi duit belanja untuk orang rumah itu sedekah. Wa bi ilaikal hadatsana Al-Hakam bin Nafi qala akhbarana Syu'aibah an Az-Zuhri qala hadatsani Amir bin Sa'd an Sa'd bin Abi Waqqas annahu akhbaru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya telah bersabda, sesungguhnya engkau tidaklah menafkahkan suatu nafkah yang kau kehendaki untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni ketika ngasih duit ke orang rumah ni, niatnya cari ridha Allah. Jarang tuh. Kadang-kadang ngasih pun sampai belanja terus. Banyak tuh. Barusan tadi dikasih dah habis. Banyak betul hari ini belanja. Tak ada ikhlas, sejuk hati. Saya ngasih duit untuk istri, untuk orang rumah, cari ridha Allah subhanahu. Semoga Allah ridha, kasih. Tapi gini jangan bilang-bilang sangat pula. Nanti supaya aku kesempatan kata dia kan. Minta terus. Nah, tapi kita niat perlu kita jaga. Niat perlu kita niatkan. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Kalau kasih duit belanja sambil bersungut-sungut, lain lah tuh. Dia berarti ngasih duit belanja tidak meniatkan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Duitnya hilang, tak ada nilai sedekah jadinya. Ini dia. Ini ilmu. Orang berilmu dengan tidak berilmu jelas berbeda. Tidak akan sama. Berapa banyak suami dan istri berperang karena duit belanja, kan? Karena dia tak ngaji nih Bukhari nih, dia tak ngaji. Adik kau tambah banyak minta duit abang nih, tambah Allah ridho tambah banyak. Engkau ya kalau niat kau tak bagus, engkau yang rugi. Kalau abang Allah angkat terus derajatnya nih.
Tuh niatnya bagus, si istri harus ngaji juga, jangan pula dibikin kesempatan. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah tabtaghi biha wajh Allah. Ini paling penting. Jadi ketika berinfak niatkanlah mencari ridho Allah, bukan cari ridho manusia, cari simpati, biar ini, biar itu, biar apa, biar licin, biar ini. Macam-macam lah urusan dunia tuh. Illa ujirta alaiha. Kalau niatnya mencari ridho Allah, maka kau akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah, ikhlas itu bukan tak susah. Apalagi jarang diingatkan. Jarang diingatkan. Jadi hal-hal nih kadang-kadang susah. Riyaknya, sum'ahnya banyak kena orang berinfak ini kalau tak hati-hati. Satu, niatnya dah tak betul, dah salah. Dua, sum'ah, untuk supaya didengar orang. Dia ikhlas nih, memang niat, tapi masih kecampur nanti orang cerita-cerita atau riak, pamerkan ke orang-orang. Pak, foto dulu, foto dulu. Sini Pak, foto, selfie dulu kan. Nah ini menjaga hati itu susah. Jadi kalau tak selfie dulu ngasihnya gini, sana terima sini ngasih, macam kurang sahih rasanya. Ini bahasa apa nama dia, pencitraan. Ilmu akhirat tak ada macam gini, tak ada. Itulah susahnya menggabungkan antara terkenal di dunia, terkenal di bumi dengan terkenal dengan gabungkannya ini susah. Kalau orang dah dia nak terkenal di bumi, di langit tak terkenal. Ria terus, sum'ah terus. Macam mana nak terkenal di langit? Di bumi aja lah kau terkenal, di langit tak. Susah. Jadi orang-orang para ulia itu kadang-kadang memamerkan amaliyahnya itu sudah, hatinya ini dah lepas daripada riak, tak ada riak lagi dia, cuma dinunjukkan amal itu untuk memberi contoh kepada orang lain. Itu kalau dah sampai derajat itu tak apa. Kalau masih derajat, masih pemula, itu harus betul-betul berjuang macam mana niatnya bagus, enggak riak, enggak sum'ah. Kalau orang tak tahu macam kurang mantap sedekah nih, kurang mantap rasanya, macam pahalanya kecil. Kalau orang nampak pahalanya besar, dibalik jadinya. Jadi rasanya begitu susah. Dunianya sekarang sudah susah. Beruntungnya orang zaman dulu ini tak ada handphone, jadi susah sikit dia nak riak, ya kan? Kalau kita nih amal berapa tahun yang lalu masih bisa jadi riak karena ada di upload. Kalau dulu nak foto pakai apa zaman para tabi'in, para sahabat, para aulia, zaman Imam Ghazali, zaman Imam Bukhari, macam mana nak selfie? Tak bisa selfie dia. Orang-orang yang mukhlisin, orang-orang ikhlas. Allahumma ja'alna minal mukhlisin wal mukhlasin, amin ya rabbal alamin. Hatta mata jalu fi imra'atik, sampai apa yang kau jadikan di dalam mulut istrimu. Beli es krim, dek, es krim. Jadi jangan produk Yahudi. Es krim dek, bobo jadilah 3.500, kacang merah kan, jadilah. Daripada merek-merek Yahudi ini tak berkah. Nah, itu pun dapat pahala. Masya Allah. Tinggal kita macam mana kita menata hati saja. Jadi kadang-kadang yang kita hitung ini, ketika kita ngasih duit ke orang lain, itulah sedekah. Ngasih duit ke orang rumah, anak-anak kita ini macam bukan sedekah. Perasaannya gitu, itu adalah suatu perasaan yang salah. Babun
Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha lillahi wa lirrasuli wa li a'immatil muslimin wa ammati maqalihi ta'ala idza nasahu lillahi wa rasulih. Wa bi ilaikul hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Ismail qala hadatsani Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nusil likulli muslim. Oh, ini kita kemarin sudah ini. Sampai ke berarti kita sekarang masuk di bab Kitabul Ilim ya. Kitabul Ilim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ilmi, kitab ilmu, bab tentang ilmu. Babu fadil ilmi wa qalillahi ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala azza wa jalla rabbi zidni ilma. Babun man su'ila ilman wa huwa mustaghillun fi hadithihi fa atamal haditha thumma ajaba sa'ila. Wa bi ilaikul hadatsana, judulnya panjang babnya. Wa bi ilaikul hadis yang pertama. Wa bi ilaikul hadatsana Muhammad bin Sinan qala hadatsana Fulaihun haun wa hadatsani Ibrahim bin Al-Munzir. Jadi dulu waktu saya ngaji kayak gini ini, mestinya ngaji ini semua murid-muridnya ini megang kitab Bukhari semua. Nanti baca satu-satu. Nah, nanti jadi saya mendengar ini muridnya yang baca satu-satu, baca satu-satu, nanti baru yang diterangkan. Gitu caranya. Kalau gini caranya saya penat sendiri. Nah, tapi tak apa, pahala untuk saya semua. Mikir orang salah, aku aja semua dulu. Dia dapat, apa pula tak dapat pahala, dapat lah. Tapi yang penat as-sawab bi qadri ta'ab. Pahala itu tergantung penatnya juga. Masa yang sampai gini sampai tidur nak pahalanya sama? Ya tak sama dengan yang dari awal sampai gini terus. Tapi dapat pahala juga, dapat rahmat juga daripada tidur di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ilaikal hadatsana Muhammad bin Sinan qala hadatsana Fulaihun haun wa hadatsani Ibrahim bin Al-Munzir qala hadatsana Muhammad bin Fulaihin qala hadatsani Abi Waqqas qala hadatsani Hilal bin Ali an Atha bin Yasarin an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala bainama an-nabiyyu. Panjang kenapa? Karena rawinya ini yang cerita ini disebutkan dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Abu Hurairah sahabat, dari Rasulullah. Makanya panjang. Ini namanya amanah ilmu. Dia tak tahu-tahu Nabi bersabda dari mana kau dapat? Nah, makanya disitulah nanti ada istilahnya hadis maudhu, hadis palsu. Ini sanadnya, urutan dia tak ada rawinya, tahu-tahu Nabi bersabda, diriwayatkan oleh siapa? Gitu. Ini tak ada, ini maudhu, ini nggak ada apanya. Yang merawikan, yang meriwayatkan siapa nggak ada, tahu-tahu timbul aja gitu. Dicek sama ahli hadis, ini tidak ada sanadnya. La aslalahu. Di kitab-kitab hadis juga tidak disebutkan. Nah, itu berbeda. Kalau Imam Bukhari disebutkan ya terus sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddisul qauma ja'ahu a'rabiyyun faqala mata as-sa'atu famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddits. Qala badul qaum sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala badum bal lam yasma' hatta idza qada hadithahu qala aina arahu as-sa'ilu 'anis sa'ah. Jadi ketika Nabi SAW duduk di satu majlis, Rasulullah sedang berbicara dengan orang banyak. Ja'ahu a'rabiyun, tiba-tiba ada orang Arabi. Orang Arabi ini orang Arab pedalaman. Orang Arab pedalaman ini kalau kita bilang ini masih orang yang masih ketinggalan. Bahasa agak kasarnya orang kolot. Ini Rasulullah ini sedang bercerita dengan orang banyak. Tiba-tiba Arabi ini datang.
datang nyelonong, langsung ditanya sama Rasulullah. Faqala mata sa'ah, ditanya kiamat tuh kapan? Nabi ini masih bercerita dengan orang banyak. Ini Arabi, orang pedalaman, datang tanya kiamat tuh kapan ke Rasulullah. Terus gimana? Famada hadithahu, famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu. Rasulullah tetap aja cerita. Terus ini tanya tadi kiamat tuh kapan? Rasulullah tetap aja cerita sama orang banyak nih. Nah, sahabat-sahabat tahu ini ada orang datang tahu kapan kiamat. Rasulullah tetap aja cerita, tak jawab, tetap bercerita, melanjutkan ceritanya dengan orang banyak pada waktu itu. Faqala ba'dul qaum sami'a ma qala fa kariha ma qal. Sebagian orang sahabat tadi bilang Rasul itu sebetulnya dengar apa yang laki-laki Arabi tadi itu tanya, dengar Rasulullah, cuma Rasulullah tak suka dengan pertanyaannya itu tadi, makanya Rasulullah tak mau jawab, diam aja. Rasulullah melanjutkan aja pembicaraannya dengan orang banyak tadi. Wa qala ba'dhum bal lam yasma' hatta idza qada hadithahu. Kemudian sebagian yang lain bilang Nabi tak dengar. Nabi tak dengar makanya tak jawab sampai Nabi selesai berbicara. Ini Nabi masih bicara kok ditanya, itu adabnya juga kurang. Nabi masih bicara, tahu-tahu dia potong dia. Nah, itu. Jadi sebagian sahabat bilang Nabi itu tak dengar, yang sebagian mengatakan Nabi itu dengar, cuma dia tidak suka untuk dengan pertanyaannya tadi. Qala aina arahu sa'il, qala aina arahu as-sa'ilu anis sa'ah, qala ha ana ya Rasulullah. Setelah Rasulullah selesai bicara, Rasulullah tanya tadi, siapa tadi yang tanya tentang kapan kiamat? Kata Rasulullah, siapa tadi yang tanya tentang kapan kiamat? Berarti kan Rasulullah dengar. Setelah selesai Rasulullah bicara, baru Rasulullah tanya balik, siapa, mana tadi yang tanya kapan kiamat, tentang kiamat? Qala ha ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah yang tanya tadi. Qala fa idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika amanah itu disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Orang dikasih amanah disia-siakan, kasih jabatan disia-siakan, kasih amanah segala macam itu disia-siakan, itu berarti kiamat sudah dekat. Fantadiri sa'aqala kaifa ida'atu aqala idza wusidal amru ila ghairi ahlih fantadiri sa'a. Terus sahabat tanya, yang dimaksud amanah itu disia-siakan itu apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ketika suatu urusan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Namanya menyia-nyiakan amanah itu apa? Ini ada amanah dikasihkan ke orang yang bukan ahlinya, kan namanya menyia-nyiakan amanah. Ya jelas ada amanah, ini ada duit nih, duit sekian ratus juta. Nah, kemudian maksudnya menyia-nyiakan amanah duit ini, duit orang banyak nih sekian ratus juta nih, diberikan kepada orang yang bukan ahlinya. Ini namanya menyia-nyiakan duit nih. Tentu sama dia hancur duit nih, habis, ditelan bumi lah pokoknya, habis. Kalau ketika amanah itu diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Tengoklah siapa yang dapat amanah. Ini tengok, itu saja. Kalau yang bukan ahlinya, selesailah. Itu tanda-tanda kiamat sudah dekat. Ya, itu yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah, yaitu ada satu amanah, saku tanggung jawab, tapi diberikan kepada yang bukan ahlinya, yang mesti akan hancur di tangannya. Ini berarti amanah itu disia-siakan. Ini bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, idza wusidal amru ila ghairi ahli. Sudah jelas, ketika suatu urusan diberikan kepada
selain ahlinya, maka tunggulah kiamat. Nah. Babun man rafa'a sautahu bil ilmi. Bab menerangkan barang siapa yang mengangkat suaranya dengan ilmu. Wa bi ilaikul hadatsana Abu Nu'man Arim ibn al-Fadl qala hadatsana Abu Awanah an Abi Bishrin an Yusuf bin Mahak an Abdullah bin Amrin wa qala takhallafa anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi safratin safarnaha fa'adrakna wa qad arhaqatna as-salah wa nanu natawadda'u fajalna namsahu ala arjulina fanada bi'ala sautih wailul lil alqabi minan nar marrataini aw thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr, beliau waktu itu di dalam satu musafir perjalanan, tapi Rasulullah berada di belakang, para sahabat ini di depan. Kemudian ketika dalam perjalanan masuklah waktu sholat, dan kemudian para sahabat berwudu. Faja'lan namsu arjulana fanada bi ala sawti. Rasulullah di belakang. Terus para sahabat berwuduknya kakinya itu cuma diusap saja. Kakinya diusap saja. Rasulullah nengok dari belakang. Setelah Rasulullah nengok, Rasulullah selesai memanggil-manggil dengan suara yang keras. Fanada bi ala sawti wailul lil aqabi minan nar marratain. Celakalah bagi aqab, ini mata kaki. Celaka dari mata kaki dari neraka jahanam. Maksudnya tuh wuduknya kalian tuh jangan gitu, dibasuh, jangan cuma dilap saja, jangan cuma diusap saja. Ini bab menerangkan kalau ada orang salah ditegur pakai suara yang keras pun tidak apa-apa. Maksudnya dari kejauhan Rasulullah mengangkat suaranya, itu kakinya, mata kakinya dibasuh, jangan cuma dilap. Maksudnya bahasa terjemahannya begitu. Jadi para sahabat waktu itu ditegur oleh Rasulullah SAW bi'a'la sauti, karena Rasulullah di belakang, sahabat di depan jalannya. Ini kan sedang menerangkan tentang bab ilmu. Ketika ada orang yang salah ya diingatkan. Nah, ketika ada orang yang salah diingatkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.